Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini senang sekali saya bisa bicara di depan Anda. Tugas saya hari ini adalah sharing kepada Anda, menjelaskan kepada Anda lebih spesifik bagaimana cara membuat daftar nama dan membuat janji bertemu. Kenapa daftar nama penting sekali Bapak Ibu? Saya akan tuliskan, Anda lihat baik-baik. Bisnis ini dimulai dari daftar nama. Kita tulis daftar nama paling bawah. Begitu Anda mulai membuat daftar nama, kira-kira semua orang yang ada di daftar nama Anda, pada saat Anda buat janji nanti, Anda undang untuk datang presentasi, home meeting, atau Anda janjian one on one, atau Anda undang OP untuk tujuannya di presentasi, kira-kira semuanya bakal hadir atau tidak? Tidak mungkin, sudah ada hukum rata-rata, ya kan? Biasanya paling banyak yang hadir, itu pun Anda mengundangnya udah dengan cara yang benar. Kalau caranya nggak benar ya mungkin nggak ada yang hadir malah, gitu ya. Kalau caranya benar pun biasanya yang hadir setengahnya. Artinya yang bisa Anda buat janji itu lebih sedikit. Saya tulis di atasnya, daftar nama, di atasnya buat janji lebih sedikit. Kemudian ketika Anda buat janji, mereka yang bilang confirm, kira-kira pada hadir semua enggak? Enggak juga. Pertama, tidak semuanya confirm. Mungkin ada yang punya kesibukan lain lagi nggak bisa hadir. Yang kedua, yang confirm bisa datang pun di hari H, banyak juga yang akhirnya tidak jadi datang, betul? Karena berbagai macam alasan. Artinya, saya tulis lagi di atasnya, yang Anda presentasi dan follow up lebih sedikit lagi, betul? Iya. Setelah Anda presentasi dan follow up dengan cara yang benar, kira-kira join semua nggak? Tidak. Ada yang tidak join sama sekali, tidak belanja sama sekali. Ada yang join tapi cuma sekedar belanja jadi konsumen. Jadi distributor sih, tapi bukan distributor aktif. Nah, tapi ada sebagian lagi yang akan menjadi distributor aktif. Jadi setelah kita presentasi follow up, yang join lebih sedikit lagi, saya tulis di atasnya. Dan di atasnya yang join, saya tulis lagi, yang lebih sedikit lagi adalah distributor aktif. Nah pertanyaannya, semua nanti distributor aktif di grup bisnis Anda, apakah akan jadi leader semua? Tidak juga. Ada yang aktifnya cuma aktif sih, tapi lambat. Iya kan? Ada yang aktif sih, tapi tetap harus sering di follow up. Nah, tapi akan ada grup Anda yang aktifnya luar biasa, teachable-nya luar biasa, dan bisa jadi leader di bisnis Anda. Dia mungkin bisa jadi bintang 8, bronze line, diamond, bahkan director. Itu lebih sedikit lagi. Jadi di atas yang aktif ini saya tulis leader. Dari bawah ke atas, dari daftar nama, buat janji, presentasi follow up, join, sampai yang aktif dan yang leader, makin lama makin sedikit. Kalau kita gambarkan, ini bentuknya adalah segitiga. Anggap aja segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi, itu sudutnya masing-masing 60 derajat. Pertanyaannya begini, kalau di sininya banyak, daftar namanya banyak, kira-kira yang jadi leader banyak juga enggak? Banyak. Kalau daftar namanya sedikit, tetap segitiga sama sisi, tapi segitiganya jadi lebih kecil. Yang kemungkinan jadi leader jauh lebih sedikit. Mungkin kalau daftar nama Anda isinya 500 orang, yang bisa jadi leader 10 kaki berbeda, Anda bisa menjadi 5 diamond. Tapi kalau Anda cuma buat daftar nama 200 orang, mungkin yang jadi leader cuma 3 orang atau 4 orang. Ujung-ujungnya 3-4 kaki aja Anda mungkin cuma jadi silver line atau gold lion. Paham maksudnya? Iya, jadi ini sebabnya daftar nama penting sekali. Karena daftar nama itu awal dari segala-galanya Bapak Ibu. Begitu daftar nama sedikit, apalagi nggak bikin daftar nama ya, wah udah selamat jalan itu. Daftar namanya sedikit aja, itu kesempatan untuk bisa punya grup bisnis yang besar jadi aset lebih kecil. Jadi buat daftar nama yang besar, yang banyak dari awal. Nah yang kedua, potensi daftar nama ini luar biasa. Seperti apa potensinya? Sederhananya begini, kalau Anda dikasih waktu 10 menit, kira-kira Anda bisa nggak menulis tanpa dipilih ya? Paling gampang buka handphone, buka kontaknya, langsung salin. Dikasih waktu 10 menit, bisa nggak salin di kertas, ditulis 50 nama? Bisa. Kalau buka handphone, 1-2 menit juga selesai itu 50 nama, tinggal nyalin doang, betul nggak Bapak Ibu? Iya. Jadi 10 menit
pasti orang bisa tulis 50 dari daftar nama kenalannya. Nah sekarang pertanyaannya, yang 50 kenalannya itu kalau dikasih waktu 10 menit dengan cara yang sama, pasti bisa tulis 50 juga nggak minimal? Pasti. Totalnya sudah berapa itu? 50 orang masing-masing punya 50 nama. 2.500 nama. Ditambah Anda sendiri kan 50 di awal, jadi 2.550. Itu cuma dikasih waktu 10 menit. Makanya potensi daftar nama ini mengerikan Bapak Ibu. Mengerikan sekali. Apalagi kalau Anda bikin daftar nama tadi 500. Pengalinya 500. Wah udah nggak tahu berapa tuh. Betul nggak? Makanya kunci di situ. Saya punya bisnis bisa besar dan saya nggak pernah punya masalah dengan membangun grup baru dan lain-lain, mensponsori orang. Kenapa? Karena yang dimainin itu selalu daftar nama. Kalau Anda sadar, satu orang saja di daftar nama kita, begitu kita bisa gali, ada ratusan orang di belakangnya. Betul? Iya. Dan dari ratusan orang di belakangnya, ambil satu orang aja, digali lagi, ada ratusan orang lagi di belakangnya. Makanya aneh sekali, kalau ada orang bilang, Pak saya kehabisan daftar nama. Itu aneh sekali menurut saya. Tidak mungkin itu daftar nama habis, kalau caranya benar. Setuju Bapak Ibu? Oke, jadi sekarang kalau Anda diminta buat daftar nama, Anda bikin daftar nama 10, 50, 100, atau 500? 500, applause dulu buat Anda. Ada satu lagi yang menarik, ini terbukti dari penelitian. Ternyata Bapak Ibu, semua orang di dunia itu saling mengenal dan bisa terhubung hanya oleh maksimal 4 orang lainnya. Maksudnya gimana? Ini menarik sekali. Saya kasih contoh. Anda saat ini itu sebetulnya terhubung dekat sekali dengan Presiden Amerika, Donald Trump. Cuma maksimal oleh 4 orang. Ini benar-benar terhubung, kenal. Jadi Anda kenal orang pertama, kenal langsung, Anda ketemu, Anda ngobrol sama dia, bukan sekedar tahu gitu ya, memang kenal. Orang pertama ini kenal sama orang kedua ini kenal sama orang ketiga ini kenal sama orang keempat, dan si orang keempat ini kenal langsung ngobrol dengan Donald Trump. Semua orang di dunia itu terhubung seperti itu maksimal oleh 4 orang. Atau bahkan jangan-jangan Anda dengan Donald Trump cuma terhubung oleh 1 orang. Nggak tahu, atau 2 orang, bisa jadi. Pokoknya maksimal 4 orang. Artinya apa? Kalau bisa mainin ini daftar nama, benar-benar Anda konsentrasi, Anda bikin, seluruh grup Anda diajarin bikin dengan cara yang tepat sesuai cara One Vision, potensinya itu mengerikan. Nggak ada batas. Anda bisa ke siapapun di seluruh dunia. Jelas ya Bapak Ibu? Oke. Nah, nomor 1, daftar nama harus ditulis aturannya. Jadi kalau Anda cuma ingat-ingat, Pak ada di handphone, oh udah selamat jalan. Ada kok Pak, saya ingat, nggak akan berhasil Anda. Jadi nomor 1 harus tertulis. Nah ditulis di mana? Harus ditulis di buku. Anda pilih satu buku, boleh buku biasa aja, buku tulis biasa juga nggak apa-apa. Tapi saran saya juga tulis di gadget, di handphone, di tab. Kenapa? Karena kalau buku mungkin nggak selalu kita bawa. Tapi kalau gadget selalu kita bawa. Jadi ketika Anda ketemu orang baru, ada si itu ya, baru ingat. Wah harus masuk daftar nama, tulis di gadget. Begitu nyampe rumah, salin ke buku. Jadi tulis dua-duanya Bapak Ibu. Nah kemudian jangan dipilih. Karena cara memilihnya sudah ada. Jangan dipilih dulu, tulis aja semua. Nanti saya akan bahas lebih detail agak di belakang nanti dengan cara simulasi. Soal daftar nama ini. Nah kesalahan orang di awal adalah dia pilih-pilih, dia judge dulu. Oh yang ini kayaknya nggak akan mau terima saya nih, nggak mau dengerin saya. Yang ini kayaknya udah kaya deh, yang ini kayaknya bla bla bla. Itu kesalahan besar yang pertama yang sering dilakukan orang. Kesalahan yang kedua apa? Gara-gara pilih-pilih, akhirnya yang terjadi gimana? Gara-gara nggak mau ditulis, yang terjadi apa? Ini penyesalan terbesar, 7 turunan. Lebih menyesal daripada gagal di Tiansi. Apa itu? Datang pertemuan Tiansi dan melihat salah satu kenalannya berdiri di panggung menjadi new bintang 8, new gold lion, new diamond, new director di grupnya orang lain. Itu penyesalan terbesar. Dan saya sudah pernah mengalami itu.
Bayangkan, saya aja yang bikin daftar nama itu 400 lebih dari awal mulai dengan benar, masih kecolongan. Masih kecolongan. Ada orang, saya memang tidak kenal langsung, tapi saya kenal ada teman saya yang teman sama dia. Yang kalau teman saya ini saya gali daftar namanya, saya pasti dapat dia tuh. Tahu-tahu dia sudah naik new bintang 8. Syukurnya waktu itu saya juga udah bintang 8. Kalau enggak saya mungkin bunuh diri. Jelas ya Bapak Ibu ya, itu penyesalan terbesar. Jangan sampai terjadi kepada Anda. Nah, Anda bisa tulis ini nanti di rumah sambil baca manualnya starter pack. Di starter pack kan ada bukunya ya. Anda buka, di situ diajarkan bagaimana cara membuat, kemudian cara menggolongkan. Nah, jadi kalau Anda mau cepat, pertama cara bikin daftar nama, kan kita tulis semua tuh, disalin dulu, nggak dipilih, nggak disaring. Buka handphone, salin semua kontaknya. Kontak handphone Anda saya jamin pasti lebih dari 200 minimal. Betul kan? Nggak mungkin ada yang di bawah 200 kecuali handphonenya baru reset. Iya kan? Kalaupun kurang, buka satu grup WA. Berapa isinya satu grup WA? Ayo. Satu grup isinya 50, 100. Mulai dari teman kuliah, teman SMA, teman SMP, teman SD, teman TK, teman playgroup, teman di kandungan. Ada ya? Iya kan? Betul nggak Bapak Ibu? Teman kerja, teman bisnis, kemudian apalagi golongan lain? Golongan keluarga, mulai dari keluarga dekat, saudara Anda sendiri, kakak, adik, orang tua, sepupu 1 kali, sepupu 2 kali. Ya, kalau di Makassar ini sampai sepupu 10 kali itu. Iya kan, bayangkan itu, dikuadratkan itu semua tuh. Sudah berapa ratus orang, iya kan? Om, tante, paman 1 kali, paman 2 kali gitu ya. Wah nggak habis-habis. Apalagi teman kegiatan, olahraga, teman olahraga Anda siapa aja, tulis tuh semua, teman main futsal, teman gym, teman main badminton, apalagi kegiatan pengajian, semua kenal Anda dari pengajian, tulis semua, jangan disaring, tulis dulu semua namanya. Apalagi, kalau sudah habis semua, ada cara lagi, Anda pikirkan berdasarkan profesi, misalnya arsitek, pikirin siapa semua arsitek yang Anda kenal. Setelah itu pindah, siapa semua bankir, orang yang kerja di bank yang Anda kenal. Setelah itu pindah lagi, siapa semua pegawai negeri yang Anda kenal? Pindah lagi, siapa semua tukang bakso yang Anda kenal? Betul nggak? Iya, tulis semua. Karena bisnis kita udah terbukti, jangankan tukang bakso. Buta huruf juga bisa. Wah sukses luar biasa sekarang, banyak sekali di grupnya Pak Haji Agus. Jadi tulis dulu, jangan disaring, tulis semuanya. Bahkan masih ada satu cara terakhir, kalau Anda memang serius mau 1000 daftar nama bikin, ingat ini duplikasi. Kalau Anda bikin daftar nama 1000 ke grup Anda yang baru, Anda ajarkan, lalu Anda keluarkan buku daftar nama yang tebalnya kayak buku telepon, buka, Pak, Bu, saya bikin 1000 nama. Kira-kira dia mau bikin juga enggak? Iya, minimal kalau cuma bikin 200-400 nama dia pasti mau. Karena sekali lagi kita memberikan contoh. Anda ngomong sampai busa-busa pun, kalau Anda nggak pernah lihatkan buku daftar nama Anda, grup Anda akan bilang apa? Oh ngomongnya Ji, dia juga tidak bikin Ji itu. Betul nggak? Iya. Satu cara terakhir apa? Buka buku telepon. Lihat dari A, apa paling atas? Abdul kah? Siapakah? Sambil baca namanya, Anda ingat-ingat siapa saja teman Anda yang namanya Abdul. Turun ke bawahnya, Agus. Siapa ini Agus? Semua Agus yang Anda ingat. Tulis. Sampai Z kalau perlu, zebra. Paham maksudnya? Iya. Kenapa Bapak Ibu? Karena ini, segitiga sama sisi ini. Kalau Anda nggak main-main di sini, dan di grup sampai ke bawah, sampai ke dalaman, Anda benerin semua ini, potensinya benar-benar nggak terbatas. Berikutnya setelah Anda tulis tadi sekian ratus minimal, baru dipilih dengan metode FAST, FAST dan SP. Nah ini tidak saya bahas detail sekarang, nanti di belakang saya akan simulasikan langsung. Nah, gimana Pak kalau misalnya daftar nama saya habis? Pertama saya harus sampaikan ke Anda, kalau caranya benar seperti tadi, daftar nama Anda nggak mungkin habis. Nggak mungkin habis, bahkan dari pengalaman saya, nanti setelah simulasi Anda lihat ya, kalau Anda jalankan dengan benar, kadang-kadang baru sekitar 10-20 orang kita presentasi jelaskan bisnis ini, tentunya semua dengan cara yang benar. Baru 10-20 orang aja, Anda sudah dapat 4 yang aktif. Biasanya begitu pengalaman saya kalau bantu grup baru.
Karena benar caranya, kadang-kadang baru mulai sebentar udah dapat orang aktif. Jadi sebetulnya kalau caranya benar, daftar nama akan susah sekali untuk habis. Tapi gimana kalau daftar namanya udah mulai berkurang? Anda bisa tambah terus. Caranya satu, terus ingat-ingat. Ketemu orang di jalan, udah lama gak ketemu, oh iya belum ada di daftar nama, masukkan. Atau caranya adalah prospecting. Prospecting ini apa? Berkenalan dengan orang baru. Nah, prospecting artinya Anda ketemu siapapun, dimanapun, Anda kenalan aja. Dan masukkan daftar nama. Bukan langsung dipresentasi atau buat janji, tidak. Cukup kenalan, bisa dapat kontak dia. Dan titip pesan. Pesan bahwa suatu saat nanti, mungkin Anda akan hubungi dia untuk bicara bisnis misalnya. Atau proyek kerjasama. Paham maksudnya? Masukkan di daftar nama. Nah, Anda dengarkan NetP Prospecting. Terakhir yang saya tahu ada Pak Ruli Wahyudi ya, bagus banget itu NetP Prospectingnya. Mungkin juga nanti akan ada NetP Prospecting yang baru. Anda harus belajar dari sana. Karena kalau Anda bisa prospecting, udah deh, udah itu. Udah, saya bilang insya Allah tidak ada cara untuk Anda tidak berhasil di bisnis Tiansi. Karena sederhana Bapak Ibu, banyak nggak orang di luar sana calon-calon diamond director berikutnya? Banyak banget. Jangan salah Bapak Ibu, di luar sana tuh banyak sekali orang-orang bagus. Nah kalau Anda sudah bisa prospecting, lebih banyak orang yang Anda kenal atau yang tidak Anda kenal? Iya, kita prospecting kan berkenalan dengan orang yang tidak kita kenal. Potensinya nggak terbatas. Masuk aja ke mall misalnya. Baru masuk pintu mall, lihat tuh langsung berapa orang yang Anda lihat. Apalagi kalau hari Minggu seperti ini, ratusan orang di mall. Iya kan, dari ratusan orang, ada nggak yang Anda kenal? Biasanya enggak. Ratusan orang tidak Anda kenal. Kalau udah bisa prospecting, waduh, nggak terbayang. Nah, saya bukan orang yang secara alami gampang prospecting. Saya melankolis. Melankolisnya sangat melankolis dan saya juga koleris. Paling susah mau kenalan dengan orang baru. Susah. Tapi bisa dipelajari prospecting. Ketika saya membangun kaki-kaki baru saya yang terakhir, yang sekarang juga ada bintang 7, bintang 8, dari prospecting saya udah gak punya daftar nama, bayangkan saya udah 15-16 tahun waktu itu di bisnis ini, daftar nama saya udah gak ada, udah habis, semuanya dari prospecting Bapak Ibu. Bagaimana cara saya bangun grup baru? Kalau bangun grup baru itu yang penting momentum. Dalam cuma waktu 3 bulan, saya pribadi mensponsori lebih dari 25 orang. 3 bulan. Join. Minimal bronze. Saya nggak terima yang joinnya daftar beli satu produk, sorry aja. Ini join apa bercanda gitu kan? Ya ini konsultasikan lagi ya ke upline ya. Nah 3 bulan sponsori lebih dari 25 orang. Kira-kira saya buat janji dengan berapa orang dalam 3 bulan itu? Jangan buat janji dulu. Kira-kira saya presentasi ke berapa orang? Terus presentasi itu kira-kira buat janji ke berapa orang sampai bisa presentasi ke sekian orang? Terus kira-kira saya mulai dari berapa daftar nama? Pasti ratusan. Semuanya hasil prospecting. Jadi 3 bulan itu, pokoknya kalau saya keluar rumah, ada manusia yang masih hidup, langsung saya sapa. Karena lagi punya goal Bapak Ibu. Langsung saya sapa. Lagi sholat, kalau saya kan membiasakan, kalau lagi di luar, memang waktu sholat dan memungkinkan langsung ke masjid, langsung ke masjid. Begitu salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lihat kanan, Pak kayak kenal. Nah. Loh begitu aja selesai langsung, nyambung itu percakapan. Kayaknya saya pernah lihat, di mana deh? Padahal enggak kenal. Iya. Di mana ya Pak? Oh hebatnya dia balas. Oh iya Pak, saya juga kayaknya familiar mukanya gitu ya. Mungkin karena saya udah terkenal barangkali. Tapi paham nggak maksudnya? Gampang sekali. Kalau Anda dengarkan NetP-nya, itu ada panduannya, form. Family, occupation, recreation, message. Kenalan, bahas keluarga, bahas pekerjaan, bahas hal-hal rekreasi, dan terakhir titip pesan, message yang tadi saya bilang. Pesan bahwa Anda bicarakan nanti, konsultasi dan dengarkan lagi NetP-nya. Pokoknya pesan bahwa Anda ada bisnis atau ada proyek kerjasama yang mungkin nanti bisa sama dia, nanti Anda minta izin buat hubungi dia, minta nomornya, tukaran nomor saat itu. Oke, nah setelah daftar nama beres, pakai metode Fast SP, lalu apa berikutnya? Buat janji.
Ya kan? Jangan cuma ditatap, oh yang melankolis sudah senang, daftar nama aku 500 orang. Tiap hari dibuka, bagusnya di nggak pernah diundang, ya kan? Ya pertama saya ingin sampaikan ke Anda bahwa wajar kalau Anda ada sedikit ketakutan untuk mengundang. Kalau daftar nama kan urusannya cuma sama kita, betul nggak? Begitu ngundang urusannya sama orang. Nah agak gemetar-gemetar dikit, wajar, saya juga awalnya begitu. Karena saya nggak biasa buat ngundang orang. Nah tapi yang Anda harus pahami, yang namanya janjian itu sangat-sangat biasa. Anda sering nggak janjian sama teman? Bro atau Ces, nanti Sabtu kosong, kita ngumpul reuni di mall nanti, di mall Panakukang jam sekian, di kafe apa. Bisa aja, janjian kan sama aja, betul nggak? Iya nggak ada bedanya Bapak Ibu, janjian aja seperti itu. Jadi janjian ini sangat biasa dan mudah sekali asal Anda tidak menjudge dulu tadi. Jadi kuncinya jangan judge dulu kayak bikin daftar nama. Jangan dijudge dulu, wah ini kayaknya waduh susah ini orangnya ini. Dari dulu juga kalau main kelereng gak pernah mau mengalah. Ya kan? Nah, misalnya begitu. Jangan dijudge dulu. Pokoknya udah berdasarkan metode FAST nanti kelihatan siapa yang seharusnya Anda undang aja langsung. Jangan dihakimi dulu gitu ya. Jadi simpel sekali. Yang penting sikap. Bagaimana sikapnya kalau kita buat janji dengan orang? Ini penting Bapak Ibu. Banyak orang kesulitan dibuat janji dan gagal gara-gara sikapnya salah. Sikap yang benar adalah sikap memberi peluang. Bukan sikap meminta ke orang lain, apalagi mengemis. Jadi memberi peluang ini mindset Anda harus pikirkan bahwa kalau orang ini datang, Anda presentasi dia bergabung aktif dan bekerja sama dengan Anda dan upline Anda, 2-3 tahun lagi dia akan bintang 8, bronze lion, gold lion mungkin penghasilan puluhan juta bahkan ratusan juta, hidupnya berubah dan dia akan berterima kasih luar biasa kepada Anda. Itu mindsetnya. Makanya kalau saya setiap kali mau ngundang orang, apalagi presentasi, saya visualisasi sambil berdoa kepada Allah bahwa orang ini nanti setahun lagi, 2 tahun lagi bintang 8, bronze lion. Hidupnya berubah, dia sukses, dia menyukseskan banyak lagi orang di jaringannya. Visualisasi, itu kekuatannya luar biasa. Nah sikap memberi peluang ini luar biasa nih. Kalau Anda udah bisa mindsetnya seperti itu, ngundangnya tuh enak sekali dan ada posturnya. Bukan jadinya ngundang, bisa Jaki datang nanti, minta tolong datang Ki nanti. Pak tolong ya Pak nanti usahakan datang ya. Itu sudah salah gitu. Apalagi Pak terima kasih sekali Pak, nanti kalau seandainya bisa datang. Itu sikap Anda yang butuh gitu. Itu bukan sikap yang tepat. Nah, nanti konsultasikan lagi bagaimana yang dimaksud dengan sikap memberi peluang. Nah, kemudian ada beberapa poin yang Anda perlu perhatikan pada saat buat janji. Yang pertama, undang 3 kali lebih banyak dari yang Anda harapkan datang. Kenapa? Karena yang datang itu paling-paling sepertiganya. Anda undang 10, paling yang datang 3. Itu kenyataannya, itu hukum rata-rata. Jadi bisnis ini ada kodratnya sama seperti segitiga sama sisi yang tadi ini. Ada namanya hukum Pareto, Bapak Ibu. Di bisnis ini hukum yang berlaku itu hukum Pareto, 80-20 atau 20%. Jadi misalnya Anda buat daftar nama, kemudian Anda buat janji ke mereka, yang Anda dapatkan janjinya untuk hadir, confirm akan hadir, itu paling-paling 20%. Bikin daftar nama 1000. Yang hadir paling-paling buat janji nanti 100. Nah pada saat di presentasi, yang confirm tadi 100 ya, pada saat di presentasi yang beneran hadir, itu dari 100 yang confirm 20%. Mungkin 20, itu hukumnya 20%, 80-20. Nah persis sama dengan kalau Anda buat janji, Anda undang 10, harusnya yang datang itu 2. Tapi anggaplah sepertiga deh. Anggap aja 2-3 yang hadir. Jadi kalau saran saya, Bapak Ibu mengundang apalagi bentuknya home meeting, Anda pastikan yang confirm 10 orang. Mau home meeting, mau OP, pokoknya kalau mengundang, confirm yes saya bisa 10 orang. Bukan yang Anda undang ya Bapak Ibu. Yang Anda undang mungkin harus lebih, mungkin 20-30 orang, dari situ ada yang sibuk lah, ada acara keluarga lah, dan lain-lain. Tapi ada 10 orang yang bilang, oke saya bisa, jadwal saya kosong, insya Allah saya akan hadir. Nah dari 10 orang itu paling-paling yang datang 2 atau 3. Jadi nomor 1 undang minimal 3 kali lebih banyak. Yang kedua poinnya, pada saat mengundang berikan 2 alternatif waktu.
Karena orang kalau dikasih alternatif kecenderungannya memilih. Tapi kalau ditanya, kapan Bapak bisa? Kapan Ibu ada waktu? Kapan Ki bisa? Apa jawabannya? Kapan-kapan. Kapan-kapan jawabannya. Oh nanti saya kabari ya. Gitu. Emangnya kayak jualan online. Oh ya Gan, nanti saya kabari kalau berminat gitu kan kalau jualan online, betul nggak? Jadi kasih alternatif. Kalau dikasih alternatif orang cenderung memilih. Pak kebetulan di jadwal rekan saya yang tadi pebisnis atau pengusaha yang sudah sukses, beliau bisa hari Selasa atau hari Kamis. Bapak atau Ibu bisanya yang hari Selasa atau hari Kamis. Kasih alternatif. Jangan sampai Anda tanya, kayak tawar menawar gitu. Pak atau Bro, hari Selasa bisa nggak? Kosong nggak waktunya? Teman Anda bilang, wah Selasa nggak bisa, ada acara. Kalau Rabu bisa nggak? Rabu nanti dikabarin ya, soalnya ini udah ada janjian. Oh gitu. Kamis bisa nggak Kamis? Kamis, bentar. Kamis tuh kayaknya tetangga saya sunatan. Oh Kamis nggak bisa ya. Jumat gimana? Itulah nama-nama hari. Begitu akhirnya. Iya orangnya sibuk nih, lagi sibuk. Dikasih dua alternatif, dua-duanya nggak bisa. Akhiri aja. Kan Anda promosikan kalau dibantu upline tadi, pebisnis yang udah sukses. Beliau bisanya Selasa atau Kamis. Bapak atau Ibu atau Bro, lu bisanya yang mana? Selasa atau Kamis? Ternyata dia lagi sibuk dua-duanya. Akhiri, selesai. Nanti contohnya akan banyak ya. Contohnya misalkan mengakhiri begini. Oh aduh sayang banget ya. Beliau ini padahal pebisnis yang sukses sekali nih. Ada peluang bagus buat bisa kerjasama, cuma hanya bisa Selasa atau Kamis. Ya sudah Bro, ya sudah Pak, Bu, mohon maaf kayaknya untuk sekarang Bapak belum bisa saya pertemukan dengan beliau. Ya nanti kalau ada kesempatan berikutnya, semoga ada, insya Allah nanti saya hubungi lagi. Keren gak? Iya gila. Daftar namanya 1000 Bo. Ya satu orang ya udah sana aja. Gitu kan. Kalau daftar namanya 10 ya udah pusing. Nah, kemudian singkat, poin ketiga, undang 3 kali lebih banyak yang pertama, yang kedua tadi kasih 2 alternatif waktu, yang ketiga singkat. Mengundang itu tujuannya bukan menjelaskan pada saat lagi mengundang, menjelaskan bisnis, bukan. Jangan sampai rekan Anda punya persepsi yang salah duluan. Jadi sekedar buat janji, makanya harus singkat Bapak Ibu. Hindari menjelaskan pada saat mengundang. Nah, pada saat mengundang kita bisa via telepon, bisa juga via chatting. Sekarang kalau saya pribadi malah jauh lebih sering ngundangnya lewat chatting. Mau di WhatsApp, mau di Line, mau di manapun. Kenapa? Bisa pakai auto text. Auto text tahu nggak? Tahu ya? Iya, kalau Anda ngundang via telepon, bagus. Tapi Anda harus sudah mulai cukup pandai, harus latihan dulu sering, role play sama upline. Lancar kan? Kalau agak gagah gugu gitu waktu ngundang, kan nggak enak dengarnya gitu kan. Ini kenapa ini si teman saya si Hasibuan nih kok jadi gagap begini, misalnya gitu ya. Misalnya. Nah, tapi kalau chatting bisa gagap nggak? Ya enggak dong. Tinggal auto text. Kalau saya di handphone tuh sudah ada auto textnya. Undang 1, pret keluar. Apa yang keluar? Undang 1 cara mengundang dengan pendekatan kesehatan, cek kesehatan. Undang 2, pret keluar. Itu apa? Cara mengundang dengan pendekatan online. Undang 3, pret keluar. Cara ngundang dengan pendekatan bisnis secara normal, cari distributor atau rekan kerjasama. Udah ada semua. Enak nggak? Enak Bapak Ibu. Nah tapi kuncinya tetap harus singkat kalau ngundang. Nah kemudian edifikasi. Nah ini penting sekali. Edifikasi artinya apa? Mempromosikan pihak ketiga untuk kepentingan Anda. Siapa yang harus diedifikasi? Ya tentu upline aktif yang bantu Anda presentasi. Nah kalau Anda baru kan di awal pasti dilarang presentasi sendiri dulu. Maka Anda harus edifikasinya bagus. Anda promosikan orang ketiga. Anda promosikan beliau sebagai pebisnis yang sudah sukses misalnya. Nanti ada contoh-contohnya di belakang ya, kita simulasi. Kemudian terakhir konfirmasi ulang. Kalau sudah ada misalkan 10 yang confirm bahwa oke, saya bisa jam segitu saya kosong.
Nah, jangan lupa Bapak Ibu, biasanya kita mengundang itu kan 2 hari atau 1 hari sebelum. Betul ya? Nah, atau mungkin juga 3 hari sebelum juga bisa. Nah, ingat, malam sebelumnya, sebelum hari H, konfirmasi lagi. Penting, ingatkan. Karena orang itu kan lupa, tidak semua orang catat di agenda. Kadang-kadang dia memang niat mau datang, tapi gara-gara kita nggak konfirmasi, keburu buat janji lagi, akhirnya nggak bisa datang. Gara-gara salah siapa? Bukan salah dia loh. Dia niat mau datang, gara-gara salah Anda nggak konfirmasi. Nah pas hari H, konfirmasi lagi beberapa jam sebelumnya. Kalau ketemunya siang atau sore, paginya ingatkan lagi. Nah terakhir konfirmasi lagi pada saat sudah akan ketemu. 1 jam sebelumnya sampai setengah jam sebelumnya. Bahkan sampai kira-kira 5-10 menit sebelumnya, tanya dia lagi di mana. Tanya lagi di mana. Nah, ini nanti saya akan jelaskan lebih detail. Tapi penting sekali yang namanya konfirmasi ulang. Oke, nah untuk mengundang yang sangat penting adalah role play. Apa itu role play Bapak Ibu? Permainan peran. Jadi Anda latihan sama upline atau downline Anda, latihan, ngundang langsung komunikasi kayak lagi nelpon, Anda mengundang upline Anda seperti prospek. Ini kelihatannya lucu kadang-kadang kalau Anda baru nyoba pertama kali gitu ya. Anda sama upline depan-depanan gitu, pura-pura lagi nelpon. Halo Pak Budi, apa kabar Pak Budi? Upline Anda jawab, oh baik gitu kan. Kan kayak lucu gitu ya. Nah, tapi mending lucunya pas nelpon beneran, lucu gagal gitu, atau lucu waktu role play? Iya role play, lucu role play aja, gagalin di role play. Waktu ngundang ya beneran udah bisa. Role play penting, itulah yang namanya role play. Coba sampai lancar. Nah, ada juga yang namanya phone session. Phone session ini apa? Sama-sama ngumpul, bawa daftar nama masing-masing. Masing-masing ngundang prospeknya sendiri. Upline, downline, bahkan sama crossline ngumpul jadwalnya. Satu jadwal misalkan 2 jam. Itu ngundang katakanlah buat ada home meeting besoknya atau lusa. Atau buat OP. Sama-sama ngundang. Ini akan lebih semangat dan Anda tidak setakut kalau Anda ngundang sendiri. Banyak contoh apalagi kalau ada yang udah berhasil, oh jadi ini konfirmasi yang mau datang, oh senang kan, semangat lagi. Phone session namanya. Bikin jadwal phone session terutama pada saat mau home meeting atau OP. Nah ada satu lagi, phone on tree. Phone on tree ini apa? Phone on tree ini Anda dengan upline Anda sama-sama ngundang prospek. Biasanya kita pakai ngundang prospek yang SP tinggi, lebih tinggi dari Anda. Contoh, Anda mau ngundang atasan di kantor. Atau Anda mau mengundang salah satu ustadz Anda di pengajian. Atau orang yang lebih tua dari Anda, paman Anda misalnya. Mungkin Anda kesulitan karena nggak punya postur, betul ya? Nah caranya Anda sama upline Anda, misalkan ini Anda, kemudian upline Anda Pak Hasibuan misalnya. Telepon, Assalamualaikum. Bos, atasan kan? Bos, maaf bos, mengganggu. Ini bos, kebetulan saya lagi dengan kenalan, beliau ini pebisnis yang sukses sekali bos. Usianya masih muda, kalau misalkan upline Anda masih muda. Usianya masih muda bos, tapi bisnisnya luar biasa. Beliau udah sangat sukses. Tadi ngobrol-ngobrol, ternyata beliau lagi ada proyek kerjasama. Atau bisa juga misalkan ternyata beliau lagi cari distributor buat di Makassar. Dan saya kepikiran bos, tadi saya cerita tentang bos ke beliau. Nah dan beliau tertarik buat ketemu bos, kayaknya ada kemungkinan bisa kerjasama dengan beliau. Nah kebetulan beliau ini Pak Hasibuan namanya, lagi ada di sebelah saya bos. Boleh nggak saya kenalkan bos? Langsung kasih handphonenya ke Pak Hasibuan. Biarkan Pak Hasibuan yang berkeringat. Memang begitu. Biarin upline Anda yang pusing. Iya kan, upline Anda yang janjian. Itu insya Allah jadi tuh. Iya, saya sering sekali kayak gitu. Bahkan tidak perlu lewat telepon. Sekarang kena via chatting aja. Si downline chatting ke prospek SP tingginya, promosi tentang kita kayak tadi, minta izin boleh nggak saya kasih nomor WA-nya Pak ke beliau. Nanti biar beliau bisa komunikasi langsung. Kalau oke, sudah langsung saya sikat, saya yang turun langsung ke prospeknya janjian. Udah diedifikasi. Ya kan? Ini namanya phone session. Nah, jelas Bapak Ibu? Oke. Baik. Nah, kita lanjut sedikit ke presentasi. Tugas saya detail hanya mengenai daftar nama dan buat janji. Nah, tapi
presentasi ada beberapa jenis ya Bapak Ibu, one on one, satu lawan satu, home meeting atau OP. Nah, yang manapun bentuk presentasinya, yang pertama yang Anda harus segera memang persiapkan diri Anda untuk bisa mulai presentasi sendiri. Di awal memang Anda wajib dibantu upline dulu, terutama ke SP tinggi. Jangan sampai SP tinggi Anda menolak hanya gara-gara Anda belum bisa menjelaskan, karena Anda masih baru. Nah, tapi setelah Anda dibantu, Anda berapa kali dibantu presentasi one on one, berapa kali dibantu home meeting, Anda sudah beberapa kali hadir OP, itulah saatnya Anda segera harus mulai bisa presentasi sendiri. Nanti Anda mulai presentasi sendiri, ada caranya, nanti saya simulasikan ya dari orang-orang yang SP-nya rendah dulu. Nah, presentasi sendiri, ini jangan khawatir Bapak Ibu, yang namanya repetisi itu adalah ibu dari segala skill. The skill, the mother of any skill is repetition. Atau ada yang bilang juga kuantitas mengalahkan kualitas. Artinya makin sering Anda melakukan, pasti makin bagus. Presentasi itu susahnya cuma yang pertama, kedua, ketiga. Beberapa kali yang awal. Kalau udah presentasi yang ke-10, ke-20, wah udah jago banget pasti. Udah hafal luar kepala otomatis. Dan presentasi mudah, kenapa? Karena kan sudah ada di flip chartnya kalau Anda pakai flip chart. Apalagi kalau Anda pakai laptop, semuanya udah tertulis. Nggak mungkin salah Anda. Baca aja di situ, tinggal kita jelaskan apa yang tertulis di situ, betul? Iya, apalagi kalau yang pakai laptop, pakai tab, udah ada videonya lagi kan, luar biasa tuh. Udah, langsung mulai Bapak Ibu. Begitu sudah lihat contoh, langsung start. Kenapa perlu start segera? Karena kalau Anda mau punya bisnis besar, bayangkan nanti Anda sudah punya beberapa kaki aktif. Bahkan mungkin ada yang sudah punya kaki aktif lagi di bawahnya lagi. Kira-kira upline Anda, 1 orang 2 orang sanggup gak bantuin semua? Gak mungkin. Anda harus segera mulai bisa bantu. Dan nanti mereka duplikasi Anda juga, segera bisa presentasi sendiri. Nah, pada saat mau mulai presentasi, nomor 1 Anda harus pastikan alat bantunya lengkap. Brosur sudah ada, flip chart sudah pasti kalau Anda pakai presentasi ya. Kemudian buku produk, buku kesaksian. Kemudian produk juga harus bawa Bapak Ibu, stok produk harus ada, harus disiapkan. Dan ingat, salah satu yang penting adalah Anda harus sudah konsumsi produknya. Jangan sampai Anda mulai presentasi, home meeting dibantu upline misalkan, Anda bawa produknya udah ada, tapi Anda sendiri belum konsumsi. Pada saat teman Anda, prospek Anda tertarik, terus dia nanya, kayaknya gua tertarik nih beli kalsiumnya. Rasanya gimana sih, enak nggak? Soalnya Anda belum coba. Jadi nggak teman Anda beli? Nggak jadi, gila nih gua mau diracunin nih sama si Budi. Kan gitu, betul nggak Bapak Ibu? Iya, jadi harus coba dulu konsumsi sendiri. Dan biasanya ada kesaksian kan, dari diri sendiri Anda udah bisa cerita juga. Nah, tiket harus siap, tiket pertemuan, tiket OP terdekat, tiket NDT terdekat. Kalau saya selalu persiapkan 2 tiket acara terdekat. Biasanya gini, kalau Bandung saya pakai OP-nya Rabu dan Minggu. Nah, kalau saya lagi presentasi hari Selasa, langsung saya promosikan OP Rabu. Tiketnya udah siap, keluar, set. Wah, ada acara ini, ada acara itu, nggak bisa. Langsung OP Minggu keluar lagi, set, ada hari Minggu. Gak bisa lagi, keluar lagi tiket OP Rabu depan, set. Pokoknya harus beli saat itu. Cash on carry. Paham ya maksudnya ya? Anda rugi sekali loh Bapak Ibu kalau gak bawa tiket pertemuan. Karena kalau orang sudah ambil saat itu, dia sudah bayar, kemungkinan dia datang lebih besar. Itu bukan nilai uangnya, tapi sudah seperti komitmen bahwa oh ya saya memang mau hadir. Jelas ya Bapak Ibu ya? Nah kemudian alat tulis juga bisa disiapkan. Apalagi kalau home meeting, mungkin beberapa undangan Anda mau nyatat kan, siapkan aja di situ kertas sama ballpoint. Nah, tapi ingat, jangan dikeluarkan dulu ini semua. Simpan dulu semuanya. Sebelum mulai presentasi, nanti setelah presentasi selesai, baru dikeluarkan. Kalau enggak, orang baca-baca dulu, betul enggak Bapak Ibu ya? Jadi simpan dulu. Nah, home meeting minimal confirm 10 tadi, supaya diharapkan ada 3 orang atau minimal 2 yang hadir. Ruangan jangan diatur. Loh kok Pak malah jangan diatur? Jangan sampai Anda mengatur ruang tamu Anda yang tadinya ada sofa-sofa seperti ruang tamu normal, sofanya disingkirkan, jadi kursi kayak kursi pesta, kursi meeting semua model teater. Karena Anda mengundang 10 orang katanya mau datang, disiapkan 10 kursi teater ditambah infocus. Iya kan? Nah kemudian
Tahu-tahu yang datang cuma satu orang. Bingung dia kan? Mati nih, saya aja yang terjebak. Nah, kan begitu Bapak Ibu. Udah biasa aja, gak usah disetting. Ruang tamunya seperti apa adanya. Ya paling siapkan kursi tambahan nanti di samping. Kalau ada yang datang lebih banyak, baru pasang kursinya. Gitu. Kalau OHP boleh disiapkan, jangan dipasang dulu. Kalau ternyata yang datang banyak memang harus pakai OHP atau infocus, baru dipasang. Kalau enggak pun biasanya laptop udah cukup atau flip chart. Nah berikutnya, jangan digabung dengan acara apapun yang lain. Ya arisan, waduh. Kondangan, hitanan, wah, acara apa lagi? Senam kesegaran jasmani, acara perlombaan burung, gitu ya, burung kok dilombain. Pokoknya jangan digabung, kecuali nanti konsultasi ke upline, kecuali kalau misalkan demo produk atau cek kesehatan, silakan setelah acara arisan selesai, di arisan udah dipromosikan, setelahnya udah bisa cek kesehatan di situ. Jadi sekali lagi jangan ambil konsultasi dari atas panggung, tapi konsultasikan lagi ke upline. Tapi yang jelas kalau digabung seperti itu, apalagi presentasi home meeting, biasanya orang tidak akan perhatikan. Orang datang arisan mau ngapain? Mau ngobrol, senang-senang, silaturahmi, benar nggak? Nggak akan ada yang perhatikan, ada jelasin bisnis. Jadi kelihatannya bisnisnya bukan bisnis yang memang bisnis bagus, gitu. Malah jatuh, padahal bisnis kita bisnis yang luar biasa. Jadi sekali lagi konsultasikan. Kemudian pada saat menunggu upline datang, jangan jelaskan atau bicara tentang Tiansi dulu. Silakan ice breaking, bisa kenalan okupasinya atau pekerjaannya apa dan lain-lain keluarganya, tapi jangan bahas Tiansi dulu. Karena kalau udah keburu bahas Tiansi, apalagi tadi alat bantu keluar, prospek Anda udah baca-baca, waktu upline Anda datang, dia bilang, oh iya ini Tiansi ya, saya udah tahu sih, oh iya kebetulan saya baru ingat ada janjian. Gak apa-apa, saya udah tahu kok tentang Tiansi, nanti kontak-kontak aja, udah pergi dia. Iya kan? Jadi jangan sampai bahas dulu. Kemudian jangan sediakan makanan atau minuman. Kenapa? Tidak bisa diduplikasi. Banyak orang yang merasa, wah menghormati tamu. Iya benar memang, kita menghormati tamu itu luar biasa, itu juga sunnah. Masalahnya adalah tidak bisa diduplikasi. Jangan sampai prospek Anda, ini orang yang memang potensial sekali, dia mungkin calon bintang 8, calon gold lion, terus dia tertarik bisnisnya, tapi ketika dia mikir, lihat makanan dihidangkan, dia mikir, waduh, saya nggak sanggup nih kalau nanti ngundang orang di rumah saya harus sediakan makanan dan seterusnya tiap ngundang. Akhirnya nggak jadi gabung dia. Jangan sampai kejadian seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini bagian akhir. Kalau seandainya apa yang saya sampaikan ke Anda sekitar 1 jam tadi, Anda lupa semua, dan Anda cuma ingat satu hal, tolong ingat satu hal ini. Karena kalaupun Anda lupa semua yang lain, tapi yang satu hal ini Anda ingat dan Anda kuasai dengan baik, insya Allah masih bisa diselamatkan home meeting Anda oleh upline Anda, kalau upline Anda sudah pengalaman. Apakah itu? Edifikasi. Tidak boleh lupa ini dan harus Anda kuasai. Edifikasi mempromosikan upline Anda. Nah, bagaimana cara edifikasi? Contoh. Tadi kita udah bahas sedikit edifikasi waktu buat janji, betul ya? Nah, saya kasih contoh edifikasi lagi pada saat lagi menunggu upline Anda datang. Biasanya upline memang disetel, datangnya beberapa menit lebih telat. Lebih bagus prospeknya nunggu daripada upline-nya yang nunggu. Betul ya? Atur-atur nanti dengan tim Anda. Nah, pada saat lagi nunggu, Anda bisa bilang, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, senang sekali kita bisa ketemu hari ini. Anda sudah bisa datang ke rumah saya. Alhamdulillah barusan dapat konfirmasi Pak Seno, rekan yang saya ceritakan kemarin, beliau sudah on the way dan mungkin beberapa menit lagi insya Allah sudah akan tiba. Nah Bapak Ibu teman-teman tolong nanti perhatikan baik-baik apa yang beliau sampaikan karena beliau ini pebisnis yang sudah sukses. Dan untuk dapatkan waktunya, hari ini kita dapat waktu beliau sekitar 1 jam. Beliau nanti setengah jam mungkin akan menjelaskan. Nah setengah jam selanjutnya kita bisa tanya jawab. Jadi pertanyaan nanti disimpan dulu. Kita beruntung sekali bisa dapat waktu 1 jam dari beliau karena beliau ini jadwalnya padat sekali. Nah beliau mungkin orangnya masih muda tapi beliau sudah sangat sukses di bisnisnya dan orang yang paling tepat untuk kita dengarkan nanti. Nah saya juga sudah sediakan alat tulis buat Bapak Ibu bisa mencatat. Nah sekali lagi nanti tolong semua alat komunikasi, gadget, handphone di silent dulu. Dan minta tolong jangan ada yang ngobrol dulu lewat handphone Bapak Ibu. Kalaupun terpaksa sekali harus diangkat handphonenya, minta tolong keluar, jangan di dalam ruangan.
Dan kalau bisa segera balik, singkat aja. Nah itu harus Anda lakukan edifikasi sebelum upline Anda hadir. Karena kalau orangnya sudah hadir, kagok dia dengernya. Anda juga kagok mau edifikasinya. Paham maksudnya? Iya, jadi edifikasi itu harus kuatnya luar biasa sebelum orangnya hadir. Dilatih ini. Ini yang harus Anda mastery tadi. Mastery, di skill. Walaupun yang lain lupa gitu. Yang lain jangan lupa, tapi kalaupun ada yang terlupa, ini nggak boleh terlupa. Nah, tapi yang lebih penting lagi, itu bukan edifikasi dari mulut sebetulnya. Dari sikap. Gimana sikapnya? Pada saat upline Anda datang, udah kecium baunya kan? Dari jauh, bau parfumnya gitu, parfum Paris, Bro. Nah, Parangtritis. Udah tahu nih, oh udah datang. Langsung Anda bilang, Pak, Bu, saya keluar sebentar, Pak Seno sudah datang rupanya, saya jemput dulu, langsung jemput. Jangan sampai dia datang masuk di pintu. Jangan sampai masuk di pintu terus, Assalamualaikum, gitu ya. Apalagi Anda nggak tahu edifikasi kan, Sen, udah ditungguin, yuk mulai. Wah udah mati bubar jalan, iya kan? Jemput keluar. Jemput keluar, apapun yang beliau bawa, Anda bawakan. Beliau bawa tas, laptop, stok produk, bawakan semua. Pokoknya beliau masuk ruangan tidak bawa apa-apa. Dia bawa arloji, berlian, bawakan semua. Intinya edifikasi itu sikap. Ya betul ya? Sikap. Wah Pak, Anda bawakan. Nah kemudian masuk Pak, silakan Pak Seno silakan masuk, kita udah siapkan. Nah bahkan sebelum beliau masuk, pada saat rekan-rekan Anda baru datang, undangan Anda baru datang, tempat parkirnya sediakan. Di tempat yang terdekat dengan rumah Anda, kosongkan. Kasih tahu sama undangan Anda yang lain. Bahkan Anda mengundang bos Anda, atasan Anda sekalipun, kasih tahu, Pak Bos mohon maaf, yang ini udah saya siapkan buat Pak Seno yang nanti datang Pak Bos. Gak apa-apa ya Pak ya. Bayangkan itu. Iya, yang lain jauh aja parkirnya gitu. Depan rumah nih. Bahkan walaupun prospek Anda undang datangnya naik mobil, upline Anda datangnya naik motor, siapkan tempat parkir di situ. Nah kala-kala parkirnya mobil. Iya kan? Begitu edifikasi. Asal jangan upline Anda datang naik sepeda aja nanti kan. Itu edifikasi Bapak Ibu. Nah begitu masuk ruangan tadi, apalagi yang harus disiapkan? Kursi. Kosongkan kursinya. Jadi orang udah tahu, ini kursi Pak saya siapkan untuk Pak Seno nanti. Jadi mohon jangan diisi dulu. Terus yang lain undangannya kan nggak boleh kasih makan minum ya. Paling kalau mau ngasih minum air putih. Khusus Pak Seno, kasih di situ teh manis. Kalau perlu tambahkan whipped cream di atasnya. Walaupun aneh teh manis pakai whipped cream kayaknya belum pernah gitu ya. Ya pokoknya nggak pedulilah. Itulah yang namanya edifikasi. Nah begitu udah siap memulai, pas mau mulai, itu Anda tidak berkata-kata pun orang sudah melotot semua, perhatikan. Pasti itu. Bayangkan tuan rumah aja respect sekali. Gimana kira-kira tamunya? Respect enggak? Pasti. Jadi Anda tinggal buka, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum. Senang sekali kita bisa berkumpul semua dan Alhamdulillah terima kasih banyak untuk Pak Seno sudah mau meluangkan waktu Pak. Saya tahu Bapak sibuk sekali. Tidak usah diedifikasi lebih lanjut. Karena kan sudah tadi. Ya kan? Nah sekali lagi buat Bapak Ibu semua, tolong nanti kalau ada pertanyaan disimpan dulu setelah beliau selesai menjelaskan. Kalau mau mencatat saya sudah siapkan buat mencatat alat tulisnya. Waktu dan tempat langsung kita persilakan kepada Pak Seno. Silakan Pak. Nah udah. Itu luar biasa tuh. Begitu upline yang ngomong kelepak-kelepak semua gitu kan. Dahsyat edifikasi memang. Nah bayangkan kalau nggak diedifikasi, mau director 5 Diamond datang dikira ini anak kecil dari mana kan gitu. Nah setelah selesai presentasi upline Anda, apa yang Anda lakukan? Tutup pertama kali. Jadi penutupannya ada 2 kali nanti kalau home meeting. Tutup yang pertama kali. Tutup pertama kali itu bagaimana? Ya ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak kepada Pak Seno yang sudah menjelaskan. Kemudian Anda sampaikan, Bapak Ibu teman-teman semua, saya dan istri saya, kita juga baru memulai bisnis ini dan kita betul-betul dibimbing penuh oleh Pak Seno. Kami belajar banyak sekali dari beliau, bisnis kami mulai berkembang atas bantuan beliau. Dan kami berdua sangat serius sekali menjalankan bisnis ini. Nah seperti yang beliau sampaikan tadi, yang paling penting adalah nanti Anda hadiri acara OP yang hari Rabu atau hari Minggu ya, hari apapun OP Anda. Tiketnya sudah kami siapkan Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu teman-teman bisa langsung ambil dari saya. Nah setelah ini adalah sesi tanya jawab. Jadi kita rileks aja,
kita bisa langsung ngobrol, bisa langsung tanya jawab dengan Pak Seno juga. Nah itu tutup yang pertama. Cair, formasi yang tadinya formasi resmi, itu pecah. Upline Anda itu pasti akan pilih. Upline Anda biasanya udah tahu, Anda kan juga cerita dulu sebelumnya backgroundnya dan dia lihat dari respon pada saat presentasi, yang mana yang akan di follow up dulu. Upline Anda akan pegang ke situ. Nah, Anda beruntung kalau yang hadir saat itu lebih dari satu upline. Upline yang lain mungkin bisa bantu follow up yang prospek-prospek yang lain. Nah, Anda sendiri bagaimana? Anda jangan follow up lagi prospek yang lain lagi. Anda ke upline tertinggi, ikut di situ dengarkan follow up-nya, belajar. Jelas Bapak Ibu? Jelas. Nah, dan jangan lupa pada saat presentasi tadi, ini kadang-kadang tuan rumah itu sibuk kesana kemari, atur kursi lah, ambil air putih lah, apalah, tidak boleh. Anda, baik Anda tuan rumahnya ataupun Anda salah satu pengundang, mungkin itu Anda bukan tuan rumah, crossline Anda barangkali tuan rumah karena pull down meeting, pokoknya semua pengundang termasuk Anda duduk diam mendengarkan dan mencatat. Perhatikan, jangan sampai Anda malah yang tidak konsentrasi memperhatikan. Nah, ketika mulai di follow up oleh upline, itu adalah follow up pertama. Nah, ingat follow up wajib closing. Upline Anda akan bantu ketika Anda nanti mulai presentasi sendiri, follow up sendiri, Anda juga wajib closing. Tidak boleh Anda, jangan sampai, sekarang bukan zamannya lagi presentasi untuk cuma sekedar dapat janji follow up, enggak. Kalau bisa closing di tempat saat itu. Closingnya apa? Ya kalau distributor aktif, join membership, bronze, silver, gold, platinum, selesaikan. Makanya harus ada stok produk. Di situ kan keluar semua. Setelah tadi ditutup pertama, keluar semua tuh, brosur, stok produk dan lain-lain. Atau kalau mau cek kesehatan bisa juga keluar semua, closing di situ semua. Nah kalau closingnya belum jadi distributor aktif baru pakai produk nggak apa-apa, yang penting closing. Jangan sampai Anda presentasi home meeting tidak closing. Dilatih, biasakan Bapak Ibu. Apalagi kalau home meetingnya jauh, apalagi kalau one on one, Anda tinggal di Makassar, one on one di Maros sana gitu ya. Terus nggak closing, aduh, jangan pulang dengan tangan hampa. Minimal Anda sudah dapatkan teh manis di rumahnya, Anda bawa tapelak mejanya, vas bunganya gitu kan, pokoknya jangan pulang tangan hampa. Maksud saya jangan mau pulang rugi, harus closing. Jelas Bapak Ibu? Oke. Nah, setelah ngobrol closing seperti itu tadi, baik ada yang langsung join membership, ada yang jadi konsumen belanja produk, setelah itu baru Anda tutup yang kedua. Jadi biasanya presentasi itu 30-40 menit. Setelah itu tutup yang pertama. Baru tadi ngobrol-ngobrol closing, itu biasanya ngobrol dan closing sekitar 30 menit juga. Tutup yang kedua. Kenapa harus ditutup? Karena tidak boleh lama-lama Bapak Ibu. Ini ditutup yang kedua, ada efek pengusiran di sini. Tujuannya apa? Supaya bubar. Sebab apa? Jangan sampai undangan Anda, apalagi kalau SP tinggi itu, mereka sibuk kan? Jangan sampai mereka sebetulnya tertarik bisnis ini, cuma gara-gara satu kali home meeting lamanya 3 jam, dia berpikir, waduh, kayaknya bisnisnya bagus, tapi saya pasti nggak punya waktu. Jangan sampai kayak gitu. Jadi kalau di total maksimal itu sekitar sejam atau sampai 1,5 jam udah maksimal sekali sampai penutupan yang kedua. Jadi Bapak Ibu harus tutup yang kedua. Anda sebagai tuan rumah sampaikan lagi, baik Bapak Ibu teman-teman semua, senang sekali ya kita sudah mendapatkan penjelasan tadi dan beberapa orang juga sudah langsung bergabung untuk serius menjalankan bisnisnya. Ada juga beberapa yang coba produk. Nah untuk acara hari ini cukup sekian sampai di sini karena Pak Seno juga harus segera pergi, beliau ada janjian berikutnya, kita nggak bisa tahan beliau lebih lama. Jangan lupa Bapak Ibu, tiket OP yang tadi Anda sudah ambil, Anda simpan baik-baik dan pastikan Anda kosongkan jadwal di OP berikutnya, kita bisa ketemu di sana, Bapak Ibu bisa lihat orang-orang yang menjalankan dan nanti kita bisa ketemu Pak Seno dengan rekan-rekan tim yang lain juga, yang akan sama-sama menjalankan bisnis ini. Ya kira-kira seperti itu. Anda tutup. Nah setelah Anda tutup, upline Anda pulang. Atau upline Anda mungkin seperti pulang, menghilang. Orang udah melihatnya, oh kayaknya udah pergi, walaupun sebetulnya mungkin masih belum pergi gitu ya. Entah lagi menghilang kemana gitu ya. Nah, apa tujuannya ini? Supaya memang tadi bubar, orang yang sibuk tadi nggak ngerasa lama. Kemudian yang kedua, yang suka jadi masalah begini, kadang-kadang kita ngundang orang yang sudah lama kita nggak ketemu, teman kita. Iya kan? Nostalgia kan? Ngomongnya panjang lebar.
Udah ngomong masa lalu, ngomong bola lagi, ngomong ini, ngomong itu kan. Nah, satu, waktunya lama. Yang kedua, jangan sampai kesan terakhir ketika orang pergi itu bukan Tiansi, tapi bola. Besoknya 2-3 hari begitu Anda follow up lagi, lupa dia Tiansi itu apa? Tianso kali, ya kan? Nah ini penting, jadi harus ditutup yang kedua kali. Nah singkat aja Bapak Ibu, pada saat Anda tutup yang kedua kali, jangan lupa sebelumnya janjian untuk ketemu lagi follow up yang kedua, makanya Anda harus pinjamkan netpi dan alat bantu. Janjian ketemu lagi yang kedua entah di OP mungkin. Nah setelah OP baru Anda ajarkan daftar nama. Ini yang saya mau simulasikan sekarang. Sekaligus saya ajarkan metode FAST, sekaligus saya contohkan bagaimana cara kalau saya mengajarkan orang baru tentang daftar nama. Siapa yang harus diajarkan daftar nama? Semua orang baru bahkan belum bergabung. Pada saat Anda follow up yang kedua, biasanya kalau saya setelah OP, saya kumpulkan semua. Langsung diajarkan daftar nama. Nah, saya mau langsung simulasikan. Saya minta satu sukarelawan Bapak Ibu, siapa yang kira-kira bisa bantu? Orang baru aja, satu orang. Silakan ke depan, satu orang aja. Silakan, jangan ragu-ragu. Satu orang. Upline-nya mungkin didorong, dilempar aja ke depan. Wah, kita kasih plus dulu ini ada satu orang. Satu aja, Pak. Sudah ada satu ya, kita kasih plus dulu buat beliau. Namanya siapa? Oke. Ternyata rekan kita ini namanya Mujizatullah. Saya panggilnya siapa? Imu. Ya, oke. Buat saudara Imu, saya minta tolong sebutkan 3 nama kenalan, nggak usah dipilih. Sari, Rahma, satu lagi, Abdu. Baik, kita kasih plus buat saudara Imo. Duduk di sini dulu. Wah, kesempatan nih, kapan lagi duduk di sofa di depan ya. Luar biasa. Nah, kalau saya dengan orang baru, entah follow up di rumahnya atau follow up setelah OP, biasanya kan OP pertemuan kedua ya. Kecuali kalau memang ada OP terdekat, ya jangan buat janji phone meeting di hari itu, ajak OP aja langsung, apa boleh buat gitu ya. Nah, di sini langsung simulasikan. Jadi kita tanya tadi 3 nama, terus kita sampaikan, nanti Bapak Ibu langsung buat daftar nama. Ini tugas Anda di awal, bikin sampai minimal 200 nama. Jangan dipilih sama sekali, pokoknya nama dari handphone salin aja, jangan diseleksi dulu, misalnya Anda punya kakak sepupu, orangnya bagus, manajer, tapi Anda pikir, wah kayaknya nggak akan mau dengerin saya. Atau Anda punya om, wah kayaknya om saya udah kaya, jangan disaring, tulis dulu namanya sampai 200. Buka handphone, buka WA, bahkan lebih dari 200 kalau bisa. Nah, setelah Anda tulis tanpa dipilih-pilih sama sekali, kuncinya harus ditulis. Jangan cuma diingat-ingat, jangan cuma ada di kepala, ada di handphone, jangan, nggak akan berhasil Anda. Anda harus tulis, setelah itu baru Anda pilih dengan metode FAST. FAST ini singkatan dari finansial, A-nya singkatan dari ambisi, S-nya supel, T-nya teachable. Teachable atau kepercayaan. SP singkatan dari skala prioritas. Metode FAST SP. Sekali lagi finansial, ambisi, supel, teachable, dan skala prioritas. Cara mengisinya gimana? Pembandingnya adalah diri Anda sendiri. Nah, kalau dalam hal ini, simulasi dengan saudara Imu, berarti pembandingnya beliau. Nah, Anda kasih angka 3 kalau kira-kira rekan Anda lebih di atas daripada Anda. Kalau dia kira-kira sama dengan Anda, kasih angka 2. Kalau dia di bawah Anda, kasih angka 1. Pembandingnya diri sendiri. Nah, kita langsung coba. Tadi yang pertama Sari. Sari dibanding Imu, secara finansial dia di atas sama atau di bawah? Sama, berarti 2. Rahma finansialnya gimana? Sama, berarti 2 juga. Abdu finansialnya sama, di atas atau di bawah Anda? Di atas, berarti 3. Jelas ya Bapak Ibu? Baik. Ambisi. Ambisi ini secara umum, kalau mau sesuatu seberapa kuat keinginan atau usahanya. Sari, ambisinya dibanding Imu, Sari di atas sama atau di bawah? 1, di bawah ya. Rahma ambisinya gimana? Di atas, berarti 3. Abdu ambisinya sama dengan Imu, berarti 2. Pergaulan, supel, siapa yang lebih banyak kenalannya, lebih supel ke orang. Sari dibanding Imu bagaimana? Di atas, berarti 3 supelnya. Rahma di atas juga 3. Abdu sama, berarti 2. Terakhir, teachable. Apa tadi? Kepercayaan.
Artinya begini, kalau dalam hubungan sehari-hari rekan Anda biasanya dengerin Anda, biasanya dia percaya ke Anda, kita kasih teachable-nya 3. Kalau dia sehari-hari kadang-kadang aja dengerin, kadang-kadang tidak, atau percayanya setengah-setengah, berarti teachable-nya 2. Kalau dia sehari-hari biasanya nggak pernah mau dengerin Anda, nggak percaya ke Anda, karena Anda utang nggak dibayar-bayar, ya kan? Berarti teachable-nya 1. Nah, Sari gimana? Percaya setengah-setengah? Percaya berarti 3. Rahma gimana? Percaya berarti 3. Abdu percaya setengah-setengah? Setengah-setengah berarti 2. Nah, lalu kita jumlahkan ya Bapak Ibu ya ke samping. Finansial, ambisi, supel, teachable, poinnya kita jumlahkan menjadi skala prioritas atau SP. Sari berarti total SP-nya berapa? 9. Rahma berarti totalnya 11. Abdu berarti totalnya 9 juga. Nah itulah SP-nya. Apa tujuan akhirnya? Kita mau tahu kategori dari SP-nya. SP 4 sampai 6 itu SP rendah. Karena kalau angkanya 1111 totalnya 4 ya paling rendah. Kalau dia angkanya 3 totalnya 12 paling tinggi. SP 4 sampai 6 SP rendah. SP 7 sampai 9 SP sedang. SP 10 sampai 12 SP tinggi. Nah di sini Bapak Ibu lihat yang SP tinggi dulu. Orang-orang yang SP tinggi di daftar nama Anda, itu orang-orang yang seperti apa? Finansialnya bagus, ambisinya besar, kenalannya banyak dan percaya ke Anda. Kira-kira kalau orang yang SP tinggi ini yang Anda undang, dibantu oleh upline Anda, presentasi, cek kesehatan, apalagi diajak OP, kemungkinan joinnya besar atau tidak? Besar sekali. Finansial oke. Kadang-kadang belum dipresentasi, kita baru cek kesehatan misalnya, atau kalau yang muda-muda cuma kita ceritakan peninggi badan, udah langsung beli. Belum dijelasin bisnisnya. Apalagi dijelasin bisnisnya, ambisinya bagus. Dia juga tahu, oh iya saya juga punya banyak kenalan nih, ada si A, si B, si C, saya bisa ajak. Satu lagi dia percaya ke Anda. Nah itulah sebabnya SP tinggi ini yang paling penting Anda undang di awal. Dan harus dibantu oleh upline Anda. Nah ini buat Anda undang, dan harus dibantu upline dulu. Jangan sendiri, SP tinggi 10 sampai 12. Bagaimana dengan SP rendah 4 sampai 6? Ini buat latihan. SP rendah nggak potensial kan? Nggak punya uang, tidak berambisi, malas orangnya, nggak punya kenalan, dan tidak pernah percaya ke Anda. Iya kan? Kalau nggak join, nothing tulus. Memang harusnya tidak join. Nah, pakai latihan. Ketika Anda sudah berapa kali dengar presentasi home meeting OP, latihan sendiri, presentasi sendiri tuh one on one semua tuh SP rendah, buat latihan. Bahkan kalau ada yang join berarti Anda luar biasa. Iya kan? Nah itu SP rendah. SP sedang 7 sampai 9, ini juga buat Anda handle sendiri nanti. Nanti tapi ketika Anda sudah latihan dengan SP rendah, Anda juga sudah coba role play presentasi dengan upline, udah cukup bagus, silakan kerjakan sendiri SP sedangnya atau SP menengahnya. Nah Bapak Ibu, kalau saya menyarankan, nanti konsultasikan lagi ke upline, kalau saya menyarankan Anda di awal benar harus mulai dengan yang finansialnya 3. Finansialnya bagus dulu. Selain SP tinggi tadi dibantu upline, tapi kalau bisa semua yang finansialnya bagus dulu. Kenapa? Karena supaya Anda langsung ada hasilnya. Baik itu misalnya orangnya potensial, berarti jelaskan sama bisnis. Kalau dia finansialnya bagus tapi nggak potensial bisnis, ambisi nggak ada, kenalan nggak ada misalnya, Anda nggak perlu jelaskan bisnis, bisa cek kesehatan aja, jadi pelanggan atau konsumen, nggak apa-apa. Tapi ada hasil langsung, ada omset, jelas ya Bapak Ibu ya. Kalau saya menyarankan seperti itu. Nah, kemudian setelah itu, terakhir saya sampaikan sedikit cara buat janjinya biasanya, kalau follow up seperti ini. Nah, yang kita undang SP tinggi, cara ngundangnya gimana? Ada 2 pendekatan, bisnis ataupun produk. Pendekatan produk seperti apa? Biasanya kalau yang usianya udah 30 ke atas, cek kesehatan. Ada yang pakai QRMA, ada yang pakai Tiens Life, apapun. Ada yang pakai alat-alat cek kesehatan mengambil darah, buat tensi, untuk gula darah, asam urat gitu ya, terserah. Nah tapi pendekatan produk bisa. Jadi contohnya seperti ini, misalnya kalau yang usia 30 ke atas, Anda buat janjinya, Pak, Bu, saya ada kenalan, beliau ini distributor herbal. Nah kalau Anda tahu beliau ada keluhan, lebih bagus. Misalnya kolesterol. Anda tanya, Pak kolesterolnya masih suka naik enggak? Iya nih masih suka. Nah Pak beliau ini ada produknya bagus sekali untuk kolesterol dan harganya terjangkau. Kebetulan saya kemarin sempat di check up oleh beliau,
ada alat cek kesehatannya bagus sekali Pak. Nanti bisa langsung deteksi kondisi kesehatan kita. Nah, mau nggak Pak? Saya buatkan janji nanti bisa dibantu check up gratis. Udah seperti itu. Nah, kalau yang usianya di bawah 30, 20-an, apalagi belasan tahun, nggak perlu cek kesehatan kalau pendekatannya produk. Ngapain? Tadi tawarin peninggi badan langsung. Coba masker spirulina, bisa coba diecer dulu juga boleh. Atau pelangsing, atau vitamin mata, atau apapun. Itu pendekatan produk. Boleh nggak pendekatan produk untuk SP tinggi? Boleh, nanti setelah cek kesehatan, jelaskan bisnisnya. Jelas ya Bapak Ibu ya? Kalau SP-nya nggak tinggi, finansial bagus, setelah cek kesehatan, nggak jelaskan bisnis dulu nggak apa-apa. Jadi konsumen pelanggan dulu, nanti kan bisa di follow up lagi kalau mau diajak bisnisnya. Nah, bagaimana pendekatan bisnis sekarang? Pendekatan bisnis kalau saya ada dua. Bisa pendekatan bisnis online misalnya. Kalau online ya tergantung, kalau Anda jalannya online, Anda tinggal cerita, bro, ini kita lagi ada mentor yang ahli sekali di penjualan online. Penjualannya luar biasa. Dan kita lagi belajar dengan beliau. Namanya Pak Seno. Saya baru ikut berapa lama, diajarkan cuma jualan, pakai handphone aja dari Instagram, dari Facebook. Udah bisa jualan jutaan bahkan sampai belasan juta. Yang mahir bahkan bisa sampai puluhan juta. Mau nggak saya kenalin? Nanti beliau langsung ajarin kita gimana caranya untuk bisa jualan online. Seperti itu. Nah, kalau yang bukan online gimana? Pak, Bu, atau bro, saya ada kenalan namanya Pak Seno. Beliau pebisnis yang sudah sukses. Nah, hafalin aja itu. Pebisnis yang sudah sukses. Mau upline Anda bintang 6, 7, 8, bronze sampai director sekalipun. Pebisnis yang sudah sukses. Ngomongnya gitu aja. Pak, Bu, saya ada kenalan pebisnis yang sudah sukses. Beliau kebetulan lagi cari distributor untuk di Makassar. Dan saya lihat komisinya bagus Pak. Mau nggak saya kenalkan dengan beliau? Siapa tahu bisa kerjasama dengan beliau Pak, Bu. Nah pasti ditanya kan, bisnis apa, distributor apa, produk apa, apapun lah pertanyaannya. Nah kalau orang baru saran saya, ini salah satu contoh, Anda bisa pakai satu kata ini. Apa bacanya ini? Takutnya. Maaf Pak, Bu, atau tabe Pak, Bu, takutnya kalau saya yang jelaskan ada yang salah. Dan memang benar kan? Kalau Anda baru jelasin berantakan pasti. Ya jujur aja. Tabe Pak, atau kalau di Bandung, punten Pak, Bu, takutnya kalau saya yang jelaskan ada yang salah. Boleh nggak saya kenalkan langsung aja ke beliau, ke Pak Seno. Yang pasti beliau ini pebisnis yang sudah sukses, makanya saya ajak buat dikenalkan. Nanti Bapak atau Ibu bisa langsung tanya jawab sama beliau juga. Udah langsung tawarkan waktunya. Beliau kebetulan ada waktu hari Selasa atau Kamis atau di waktu OP misalnya, baru Anda janjian. Jelas Bapak Ibu? Nah, ini caranya dan saya langsung ajarkan pada saat follow up. Jadi orang baru langsung bikin dan langsung mulai Bapak Ibu. Nah, ini bagian akhir. Jadi paling penting untuk bisa follow up seperti ini follow up yang kedua. Biasanya follow up yang kedua mungkin ada yang sudah join pada saat di presentasi pertama kali. Ada yang mungkin belum, ada yang mungkin belum belanja juga. Bagaimana supaya Anda bisa mahir follow up dengan cepat? Perhatikan baik-baik upline Anda follow up. Yang kedua, baca buku. Ada dua buku utama yang sangat direkomendasikan, Berpikir dan Berjiwa Besar, David Schwartz. Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain, Dale Carnegie. Itu Anda harus lalap bukunya. Karena itu akan meningkatkan jauh sekali skill follow up Anda, Bapak Ibu. Follow up menentukan 80%, presentasi itu cuma menentukan 20% keberhasilan. Sisanya di follow up. Nah kemudian selain itu, dengarkan NetP yang banyak. Semua NetP yang saya promosikan tadi, mulai dari starter pack, NetP prospecting, NetP 3 prinsip dasar, dan yang lain-lainnya, Anda harus lalap semua Bapak Ibu, supaya ilmunya cepat masuk. Karena begitu Anda makin cepat menguasai, bisnis Anda juga akan berkembang dengan makin cepat. Kemudian pertemuan seperti ini, core producer meeting, CPM, atau bahkan beberapa internal group, nanti konsultasi ke upline crown Anda, mereka bikin pertemuan sebelumnya, sebelum CPM, menjadi tangga untuk menuju ke pertemuan CPM. Misalkan ada yang syaratnya membership bronze, ada yang syaratnya daftar udah langganan NetP atau apapun, beli starter pack. Ada pertemuan-pertemuannya juga kadang-kadang internal group. Anda kejar semua, konsultasikan ke upline crown Anda. Nah selain itu yang penting juga adalah lagi-lagi segera presentasi sendiri. Dan kuncinya ketika presentasi, tadi saya belum bahas, adalah promosi OP atau pertemuan terdekat. Kalau Anda punya waktu presentasi normalnya kan 30 menit. Minimal Anda harus promosikan OP 20 kali. Buka presentasi. Baik Bapak Ibu, saya akan menjelaskan tentang 2 kunci sukses, kesehatan dan kesejahteraan.
Nah, tapi nanti lengkapnya Bapak Ibu bisa dengarkan di acara yang bagus sekali namanya OP, Opportunity Preview, hari Minggu jam sekian di tempat apa? Baru lanjut. Nah, Bapak Ibu kita bahas tentang kesehatan dulu. Ini survei WHO begini-begini bla 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 bla, ada toksin bla 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 bla. Nanti lengkapnya Bapak Ibu pastikan hadir acara OP hari Minggu siang di mana jam berapa? Masuk lagi selanjutnya apa? Jelaskan produk. Ini saya akan jelaskan singkat aja, tiap produk mungkin cuma 1-2 menit karena waktunya terbatas. Tapi nanti di acara OP Bapak Ibu akan lengkap sekali dijelaskan, bagus sekali oleh pembicara yang memang betul-betul sangat kompeten. Pastikan nanti Anda hadir acara OP jam sekian hari ini di mana gitu. 20 kali. Kalau waktunya 30 menit. Kalau waktunya sedikit, lebih singkat. Cuma punya waktu 15 menit. Pilih yang paling poin-poin aja, tapi promosi OP-nya tetap minimal 10 kali. Cuma punya waktu 5 menit, jelaskan poin-poin intinya, promosi OP tetap 10 kali. Sampai-sampai selesai Anda presentasi, orangnya langsung tanya, mana tiket OP-nya? Harus begitu. Presentasi itu tujuannya bukan menjelaskan, nggak akan ngerti orang. Orang baru mana bisa nangkap semua. Tujuannya promosi OP. Ya, jangan lupa Bapak Ibu. Nah, prioritas, closing, produk atau alat bantu. Kalau uangnya terbatas, konsultasikan ke upline Anda. Jangan ambil dari atas panggung, tapi kalau saya lebih pilih produk. Kalau uangnya terbatas. Kenapa? Supaya orang coba produk merasakan khasiatnya. Dan jadi bukti, jadi kesaksian. Dan masuk omset juga kan? Iya. Nah kemudian OP benar-benar harus jadi kebiasaan Anda anggap kantor. Karena ini mesin. OP sebaiknya jadi pertemuan kedua ya setelah presentasi atau home meeting. Tapi sekali lagi kalau waktunya pas OP hari itu ya jangan bikin home meeting. Undang orangnya langsung ke OP. Jangan sampai Anda bikin jadwal apapun pada saat lagi OP. Anda harus hadir di acara OP. Nah, tadi saya sempat bilang setelah home meeting upline-nya kelihatannya pergi. Tapi sebetulnya tidak. Nah kenapa? Biasanya upline itu setelah home meeting bikin meeting after meeting. Evaluasi dari home meeting yang tadi. Ini penting. Supaya kekurangan-kekurangan di home meeting langsung Anda ketahui. Dan Anda bisa tanya sama upline. Apa yang Anda kurang ngerti Pak? Kenapa tadi begini ya Pak? Bapak tanyanya boleh tolong dijelaskan biar saya juga makin paham. Kan enak. Langsung meeting after meeting. Supaya follow up-nya juga nanti, follow up keduanya juga lebih baik. Nah, kemudian terakhir Bapak Ibu, bisnis ini itu segala-galanya adalah mengenai sikap. This is all about attitude. Apapun masalah yang datangi nanti di lapangan, masalah pasti banyak. Tapi kalau Anda sikapnya benar, ada buku Seven Habits oleh Stephen Covey, itu buku udah dari 2 dekade yang lalu, terkenal sekali, dipakai di seluruh dunia. Di situ ditulis, kunci sukses yang paling pertama, kebiasaan yang pertama kan 7 Habits 7 kebiasaan, adalah proaktif. Sikap proaktif. Sikap proaktif itu apa? Sikap proaktif itu artinya tidak peduli apapun sikap orang lain ke kita atau masalah yang kita hadapi, Anda bisa menentukan sendiri respon Anda terhadap sikap itu. Betul nggak? Lawannya proaktif itu reaktif. Contoh, prospek Anda ada yang negatif, bahkan menghina Anda. Kalau Anda reaktif, sikap Anda gimana? Merasa terhina, marah, dan akhirnya putus hubungan. Balik marah. Wajar, tapi itu namanya sikap reaktif. Tapi kalau Anda proaktif, Anda tenang-tenang saja, tetap jaga hubungan, karena siapa tahu itu waktunya belum tepat, dia juga lagi banyak pikiran, ada masalah keluarga, mungkin saja seminggu lagi, sebulan lagi, ketemu lagi dengan Anda, dia akhirnya positif join dan jadi leader Anda. Itu proaktif. Jadi apapun sikap orang lain ke kita, respon yang kita berikan itu kan tergantung ke kita. Kalau kita positif, kita kasih respon positif. Apapun masalah yang Anda hadapi nanti, selalu proaktif. Termasuk hubungan dengan upline Anda, selalu lihat dari sisi positif. Ini saya belajar dari Pak Lustenden dan ini salah satu ilmu yang dari awal sekali sampai sekarang selalu saya pegang. Saya melihat apapun masalah, selalu dari sisi positif, selalu mencari solusi. Gak pernah saya permasalahkan masalahnya. Makanya saya gak banyak pikiran Bapak Ibu. Hidupnya bahagia, happy-happy aja. Masalah tuh bukan buat dipikirin, buat dipecahkan. Ya, jelas? Oke, proaktif. Kemudian belief, Anda harus punya kepercayaan yang tinggi. Bisnis ini ada kodratnya, hukum Pareto 20%. Jadi kalau kita presentasi 10, yang join 2. Anda ngundang 10, yang hadir 2.
Seperti itu, ada kodratnya. Jadi percaya aja kalau Anda jalankan dengan cara yang benar, insya Allah pasti besar bisnisnya. Kemudian sikap teachable sama upline, bukan bukan mempertanyakan, tapi bertanya. Mempertanyakan itu nanya, Pak upline kok caranya begitu sih? Kenapa nggak begini? Itu mempertanyakan. Tapi bertanya beda, Pak boleh nggak jelasin ke saya kenapa tadi follow up, Bapak nanya begini, kemudian begini, supaya saya paham Pak. Berbeda ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian kerja keras. Kerja keras di mana-mana kita pasti butuh kerja keras, tapi di bisnis ini kerja kerasnya akan Anda nikmati selamanya. Plus satu lagi Bapak Ibu, teamwork. Di sini ada tim yang luar biasa, tim player yang luar biasa, dan new marketing plan ini adalah marketing plan yang benar-benar dahsyat sekali. Bayangkan 2 tahun, 3 tahun penghasilan 200-300 juta. Sudah terjadi loh. Kayak apa itu? Kita ini hidup dalam keajaiban sekarang, living life in miracle. New marketing plan ini dahsyat sekali, tapi Anda harus tahu kuncinya. Kuncinya adalah apa? Teamwork. Kerja tim. Bangun 4 kaki di 2 jalur. Ini kerjaan bareng-bareng seluruh tim. Anda nikmati semua itu penghasilannya. Sekali lagi, kerja tim. Kalau Bapak Ibu siap untuk bangun aset dengan tim, maka ini tempat yang sangat tepat untuk Anda pensiun. Sejak 17 tahun lalu sampai hari ini, pesan terakhir ke Anda, saya tidak pernah tidak datang pertemuan. Anda bisa bayangkan, dalam 1 minggu, OP saja saya ada berapa kali? 17 tahun tidak pernah sekalipun saya tidak datang pertemuan ketika saya lagi ada grup yang sedang saya bangun. Kecuali kalau di grup yang memang udah besar. Tidak pernah 1 kali pun. Kalau mau nanya kok bisa berhasil? Jangan ditawar kalau mau sukses. Saya kira-kira 17 tahun gak pernah sakit? Pasti. Pernah sakit parah gak? Pasti. Tapi selama saya tidak pingsan, saya pasti datang pertemuan. Iya. Hajar produk. Kalau lagi parah, sekali minum mungkort bisa 20 langsung. Kalsium 3 saset, mungkort 20, datang pertemuan. Dan Anda nggak akan tahu saya lagi sakit. Paling-paling dari suaranya bisa kedengaran. Itu kuncinya. Kenapa? Pertemuan mesinnya. OP, NDT, vision seminar apalagi. Itu hal-hal yang jangan Anda lewatkan. Karena nanti pertemuan itu yang akan jadi mesin buat bisnis Anda. Suatu saat Anda punya OP sendiri, Anda punya 2 OP sendiri, Anda punya 5 OP sendiri, Anda punya vision seminar sendiri, Anda punya vision seminar di berbagai kota di seluruh Indonesia, Anda ada di puncak, dan Anda akan ingat apa kata saya, bahwa jangan pernah tawar untuk datang pertemuan. Pertemuan harus hadir, kalaupun Anda datang sendiri, tetap datang, makanya jangan mau datang sendiri, usahakan mengundang terus lebih banyak. Dan apapun yang terjadi, apapun alasannya, umumkan pada dunia bahwa kalau pertemuan Tiansi, saya tidak akan pernah ada jadwal lain dan komitmen 100% sama itu. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.